Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zen Permana. Kita ngomongin lagi logika berpikir ilmiah ya. Kemarin di video yang lalu kita bahas soal dua syarat ilmiah ya. Ada evidence based ya. Evidence based jadi berbasis dengan fakta, berbasis bukti. Jadi penjelasan atau sesuatu itu disebut ilmiah kalau berbasis bukti. Nah, kemudian yang kedua, bukan cuma berbasis bukti, tapi kemudian basis-basis dari bukti itu bisa di-review atau peer review. Istilahnya peer review. Jadi dicek sama orang-orang yang juga melihat bukti itu dan oke, terkonfirmasi, tervalidasi bahwa ternyata bukti itu memang ilmiah. Ya, gitu. Nah, makanya dari dua hal tersebut, sebetulnya kita bisa bilang bahwa science, sesuatu yang ilmiah, sesuatu yang scientific, adalah sesuatu yang kemudian hasil dari upaya kita untuk mengorganisasi pengetahuan. Jadi, video kali ini mau kemudian bahas, sebelum bahas ke ilmiah, kita kayaknya balik lagi untuk kemudian menjelaskan bedanya antara informasi, pengetahuan, kemudian ilmu ya. Ini mesti teman-teman tahu ya. Informasi, pengetahuan, dan juga ilmu. Tiga hal itu yang perlu kita pahami lebih lanjut. Informasi, pengetahuan, dan juga ilmu atau science ya. Nah, kita perlu membedakan karena nanti kemudian kita juga punya filter ketika ngecek, oh ini ada informasi nih. Oh, ini sebuah pengetahuan. Oh, ini kemudian ilmu atau science ya. Dari situ kita kemudian punya filter, punya pemahaman bahwa ya sesuatu yang kayaknya bukan sains yang nggak usah dipikirin lebih lanjut. Contoh misalkan kita bahas dulu soal informasi ya. Informasi itu kemudian data yang muncul yang ya istilah simpelnya sih, istilah kasarnya nice to know aja ya. Hal yang paling ngebedain antara informasi, pengetahuan, dan juga ilmu atau science adalah value to society ya. Ini tolong digarisbawahi, namanya value to society. Dia punya manfaat apa, punya nilai apa buat masyarakat. Punya nilai apa untuk diketahui sama masyarakat. Ya. Jadi, sesuatu yang semakin punya value to society, itu kemudian ada peluang untuk naik level. Dari sekedar informasi, jadi pengetahuan, kemudian jadi ilmu. Asalkan makin naik, apanya? Level of value to society-nya ya. Level of value to society. Contoh gini, ini contohnya kayak gini. Ini masih di level informasi. Saya punya baju baru. Baju barunya mereknya A. Ukurannya ukuran L. Itu informasi. Teman-teman yang tahu bahwa saya punya baju baru, ya nice to know. Ya oke, so what? Terus value untuk society apa? Apa sih manfaatnya untuk masyarakat dengan tahu aku punya baju baru, kebayang ya? Itu informasi. Ya makanya ada, mungkin teman-teman tahu ya, banyak sekali di sosial media juga zaman dulu di TV-TV suka ada yang namanya infotainment. Artinya apa? Orang ngasih informasi ya sebagai hiburan aja. Masalahnya, apakah kita kemudian value-nya dapat apa? Dapat terhibur? Orang tahu bahwa dia pacaran sama siapa? Apa manfaatnya to society? Karena dia nggak ada penjelasan lebih lanjut. Dia kemudian informasi itu nggak perlu untuk kita lakukan evidence based ya. Mana coba lihat L itu ukurannya bener nggak? Berapa meter sama berapa sentimeter gitu ya. Ya nice to know aja. Ya cukup tahu aja lah. Informasi itu kayak gitu. Makanya teman-teman dipapar banyak soal informasi. Dan betul, memang jangan dulu nelen bulat-bulat apapun informasi yang teman-teman terima. Ya karena barangkali, ya buat apa? Dan buat apa buru-buru di-share juga? Memang manfaat untuk society-nya apa? Value to society-nya memang apa? Kan nggak butuh-butuh amat ya, itu informasi. Tapi kemudian, kalau informasi ini lebih diorganisasi lagi, ya, lebih dilanjutkan lagi evidence base-nya, dia bisa jadi pengetahuan. Misal nih ya, aku baru beli baju baru. Ternyata baru tahu bahwa sekarang itu orang-orang lagi senang tipe baju misalkan polo shirt kayak gini. Atau justru malah nggak suka yang bermotif tapi suka yang polos. Dan ternyata ada jenis kain, ada beberapa jenis kain yang bisa dijadikan baju semacam ini. Dan baju semacam ini itu lebih ramah lingkungan karena kemudian dia lebih mudah terurai ketika dia udah jadi barang bekas. Di masyarakat itu jadi hal yang bagus. Itu jadi knowledge.
tadinya information, dia berubah jadi knowledge. Karena dengan mengetahui itu, kita bertambah value for society-nya. Oh iya ya, dengan mengetahui itu, kita jadi punya macam-macam alternatif, wawasan, terkait dengan hal-hal yang ramah lingkungan terkait dengan baju. Tadinya cuma informasi doang, jadinya knowledge atau pengetahuan. Sampai sini benar-benar jelas ya, bedanya antara information dengan knowledge. Makanya kalau orang-orang suka ngomongin orang lain, gibah, itu ya namanya information doang. Tapi kemudian kalau dia masuknya dan ngasih value for society, kemudian dia nambah wawasan dan alternatif, walaupun ya belum tahu itu kepake buat apa, tapi seenggaknya dengan mengetahui itu, dengan mendapatkan informasi lebih tentang itu, kita jadi dapat wawasan yang membuat sisi kemanusiaan kita itu jadi lebih terasa eksistensinya. Nah, itu namanya knowledge atau pengetahuan. Nah, sekarang kita bahas yang lebih dalam soal knowledge. Kalau knowledge kayak gimana? Nah, sekarang kita bahas soal science ya. Kalau science tuh kayak gimana? Nah, science tuh gini. Kalau teman-teman ingat di video pertama kita ya, kalau belum cek lagi di video pertama kita udah ngomongin soal common sense. Ya, segala sesuatu yang penting masuk akal dulu. Orang tuh ngarahnya ke situ ya. Yang penting masuk akal. Makanya namanya common sense. Nah, ternyata si science itu mencoba untuk mereorganisasi lagi informasi-informasi yang masuk, yang kemudian informasi itu bisa berbuah jadi knowledge, yang kemudian knowledge ini tadi melalui proses evidence base dan juga peer review, dia terorganize. Jadi organized knowledge dan juga organized, jadi gini, information itu organized common sense. Nah, organized information itu jadi knowledge. Organized knowledge, kumpulan pengetahuan yang terorganisasi, itu adalah science. Jadi, posisi science itu adalah tadi, ada common sense, organized common sense, common sense yang terorganisasi jadi information. Information yang terorganisasi jadi knowledge. Knowledge yang terorganisasi atau organized knowledge jadi apa? Jadi science. Habis ini benar jelas ya. Nah, di level science ini yang harus betul-betul jelas adalah apa? Value for society-nya. Kenapa sih kita butuh belajar biologi? Jelas banget. Biologi ngasih pengetahuan soal sel-sel yang tereplikasi, sel-sel yang tidak bisa mati, soal virus, virologi, pandemi, dan semua cabangnya yang membuat kita, kehidupan kita jadi lebih baik. Civil society-nya jadi lebih baik. Ya. Dan proses dari knowledge biasa, pengetahuan biasa, untuk jadi organized knowledge atau science, itu butuh yang minggu lalu kita bahas. Yaitu apa? Evidence base dan juga peer review. Lalu, evidence base-nya seperti apa aja, yang kayak gimana aja, itu di video mendatang aja. Sekarang mah sampai sini aja videonya. Nonton terus, jangan lupa like dan subscribe kalau suka. Kita bahas lagi video itu di pertemuan yang nanti ya, makanya subscribe jangan lupa. Sampai jumpa, Zain Permana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Even though you don't know I exist, I will always pray for you. You'll be mine forever, 24